Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa kami, terpujilah Engkau Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, dan terpujilah Engkau Allah Roh Kudus yang bersama dengan kami, sehingga hari ini kami bisa ada. Kami bersyukur atas kasih karunia anugerah-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Dan izinkan kami mau belajar bersama-sama atas firman-Mu dan beri hikmat, kepintaran buat hamba-Mu dan juga buat mereka, teman-teman umat-Mu yang mendengar. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus selalu mempunyai pengharapan dan jalan keluar dalam menghadapi berbagai macam situasi dan masalah dalam kehidupan ini. Apalagi hari ini situasi yang banyak orang merasa pesimis dengan hidup oleh karena situasi ekonomi yang mulai merosot. Bahkan semua saham-saham merah, dan kemudian banyak orang yang sudah berharap tapi tidak mendapat pengharapan yang sesuai apa yang dia inginkan. Namun satu hal, kita sebagai umat Tuhan diberikan kepada kita bahwa kita mempunyai pengharapan dan jalan keluar dalam menghadapi berbagai macam situasi dalam masalah kehidupan ini. Itu sebuah janji firman Tuhan. Karena firman Tuhan meneguhkan kita dan memberikan kepada kita penghiburan, ya, dalam segala hal di dalam hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya akan ambil satu ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita coba membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Saudara bisa membuka Alkitab, ya, kalau sudah dapat, dan saudara bisa simak, saya akan membacakan. Roma pasal 8 ayat 28 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya ulangi, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada dua di sana, mengasihi Dia dan rencana Allah. Nah, di dalam ayat Roma 8:12 ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah berdaulat bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah pengharapan dan kekuatan, penghiburan, bahwa kita mampu menghadapi segala macam tantangan dan masalah di dalam hidup ini. Pasti. Karena kenapa? Firman Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah janji bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, dan satu lagi, sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini dua kalimat ini jangan dilupakan, karena banyak orang mau menerima berkat tapi dia tidak mau mengasihi Tuhan. Mau menerima berkat tapi dia tidak mau mengikuti rencana Allah. Nah, ini sesuatu yang hal dilematis dan sering terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya mau memberikan sebuah firman yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan saya mau ingin bagikan kepada kita. Ada 3 kebenaran bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam seluruh kehidupan Anda dan saya. Karena kenapa? Karena Anda dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Karena Anda dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam rencana Allah. Ya, hidup dalam rencana Allah. Ada 3 kebenaran bahwa Allah senantiasa turut bekerja. Yang pertama, sekali lagi saya katakan, dari ayat Roma 8:28 kita akan belajar 3 kebenaran
bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama, Allah bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Ayat tadi berkata bahwa kita tahu sekarang Allah akan bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup Anda. Tidak akan terlewatkan segala sesuatu. Roma 8:28 dia bilang kita tahu sekarang. Berarti orang yang beriman ini yang tahu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau dia bukan orang beriman, dia tidak mungkin bisa mengetahuinya. Karena dia bilang katakan kita tahu sekarang. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia mengatakan bahwa mereka tahu dan Paulus tahu, semua tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, Allah bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup Anda dan saya karena Allah berdaulat dalam segala sesuatu. Firman Tuhan kita tahu sekarang, ini adalah jaminan, keyakinan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki kepastian. Bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan situasi, tapi berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus. Keyakinan inilah hasil dari kepercayaan kita kepada firman Allah, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu artinya tidak ada yang terkecuali, tidak ada batas. Baik itu keadaan saudara suka maupun dalam keadaan duka, Allah turut bekerja. Maupun dalam keadaan baik maupun dalam keadaan menderita, Allah turut bekerja. Itu yang pertama. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Jadi, kalau Anda hari ini sedang mengalami segala sesuatu yang mungkin menurut manusia tidak baik, tapi menurut Tuhan baik. Karena kenapa? Karena Tuhan ingin mengingatkan, memberikan pemurnian kepada kita dan Anda, atau saya dan Anda, bahwa ada anugerah yang terbesar. Dan mungkin hari ini keadaan saudara sedang baik-baik saja. Itu juga Tuhan punya rencana. Karena kebaikan itu akan saudara aplikasikan atau saudara terapkan dalam hidup sehari-hari. Jadi baik dalam keadaan tidak baik atau menderita maupun keadaan baik. Ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi yang pertama, kebenaran yang pertama adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup Anda dan saya. Siapapun Anda. Orang yang beriman, yang kedua, orang yang mengasihi Dia, dan orang yang di dalam rencana Allah. Nah, yang kedua adalah kebenaran yang kedua adalah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi waktu Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup Anda dan saya, tujuannya adalah kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Ya jelas kebaikan bagi diri Anda, saya dan Anda. Kebaikan untuk setiap orang yang di sekitar Anda. Dan terakhir, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jadi kata segala sesuatu bekerja itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Ada hasil akhirnya itu baik. Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang dalam hidup iman, dia bilang, wah ini tidak akan baik. Makanya ada kawan saya selalu bilang, berkata begini, Tuhan itu baik. Sangat amat baik. Terlalu baik. Ya, kenapa? Tuhan baik dalam hidup saudara. Apa yang saudara alami hari ini baik Tuhan. Mungkin menurut manusia tidak baik, tapi menurut Tuhan baik. Itu. Jadi mendatangkan kebaikan. Kenapa mendatangkan kebaikan tadi? Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa mendatangkan kebaikan tadi? Karena rencana Allah selalu baik. Rencana Allah tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Karena ada lagunya. Semua baik. Semua baik. Ya kan? Semua rencana Allah itu baik. Nah, pengertian kebaikan di dalam ayat ini tidak hanya sekedar kebaikan dunia yang semata-mata hanya kebaikan yang bersifat duniawi, tidak. Tapi di sini kebaikan yang bersifat kekal. Ada nilai-nilai kekekalan, ada nilai-nilai kerohanian, ada nilai-nilai rohani karakter, ada nilai-nilai yang membuat kita bertumbuh. Jadi kebaikan itu bukan hanya, wah karena Tuhan kasih saya duit, dia Tuhan baik. No. Wah Tuhan karena saya dapat kesuksesan, Tuhan baik. Bisa salah satunya. Tapi itu nilai yang tidak kekal. Tapi nilai yang paling besar adalah nilai kekekalan.
Jadi kebaikan di sini tidak hanya kenyamanan hidup saja, tidak hanya kemudahan hidup, tetapi karakter yang dibentuk. Karena pembentukan karakter itu tidak enak, biasa dicubit, ya. Itu kenapa? Karena itu akan membuat kita lebih ada perubahan, ada kekekalan di dalam setiap tujuan hidup kita. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ada satu contoh di mana Paulus dan Silas itu dipenjara di Kisah Rasul kalau nggak salah saya 16 25 sampai 34. Mereka itu menderita, mereka itu seorang saksi. Tetapi apa yang terjadi ya di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, Paulus itu melewati segala sesuatu itu dengan bersyukur. Nah, saat di dalam penjara itu ada kebaikan, ada orang yang diselamatkan, ada orang yang mendatangkan berkat, dan orang itu menerima berkat itu. Nah, oleh karena itu Allah senantiasa bekerja dalam seluruh hidup kita. Yang pertama tadi, kebenaran yang pertama yang saya katakan, ingat segala sesuatu hidup Anda, kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara memiliki rencana Tuhan dalam hidup saudara, maka saya katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi yang kedua, saudara harus mengetahui bahwa Allah yang bekerja dalam hidup Anda dan saya itu mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, luar biasa, mendatangkan kebaikan. Nah, yang ketiga, teman-teman saudaraku yang terkasih, bagi kita yang mengasihi dan yang terpanggil dengan sesuai rencana Allah. Jadi yang ketiga, kebenaran yang ketiga tadi yang saya angkut itu tadi adalah kita orang-orang yang mengasihi dan melakukan rencana Allah. Saya selalu berkata kepada setiap orang percaya atau Kristen sejati, karena banyak Kristen palsu, bahwa Anda hidup di dunia bukan semata-mata hidup, tapi Anda punya hidup karena Anda punya tujuan. Kalau saudara baca buku Rick Warren berkata bahwa orang yang lahir baru, dia tahu kenapa dia ada di dunia, dia dipilih, dan bagaimana dia hidup di dunia, dan apa tujuan hidupnya di dunia setelah berakhir. Itu tuntas itu. Jadi kalau kita tahu tujuan hidup kita bersama dengan Tuhan, maka janji berkat Tuhan di dalam Alkitab itu akan kita nikmati. Itu tinggal nunggu waktu saja. Itu tinggal nunggu momentum saja. Jadi kalau seandainya hari ini saudara tidak menerima berkat berupa jasmani, ingat ada berkat rohani, ada berkat karakter, ada berkat nilai-nilai kehidupan. Berkat jasmani mah pasti Tuhan kasih, karena itu janji firman-Nya. Dia berkata semuanya akan ditambahkan. Karena yang terpenting buat Tuhan itu adalah berkat mindset, nilai dalam pikiran, hati, maka Tuhan akan tambahkan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku." Nah, kata tadi, menuruti segala perintahku. Tentu orang kita yang mengasihi tentu harus menuruti firman Tuhan. Dan dia berkata, saat kita mengasihi dan menuruti firman Tuhan, maka ada 3 kebenaran yang kita dapatkan tadi. Pertama, Allah bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup Anda dan saya. Yang kedua, Dia akan mendatangkan kebaikan waktu Dia bekerja di dalam hidup saudara dan Anda. Saudara Anda dan saya. Dan yang ketiga, bagi kita yang mengasihi dan terpanggil sesuai rencana Allah, kita tahu tujuan hidup kita ada di dunia ini. Kalau saudara tahu tujuan hidup saudara di dunia ini, saudara hidup begitu luar biasa. Saudara hidup penuh dengan damai sejahtera, saudara hidup penuh dengan cinta kasih. Kenapa? Karena saudara tahu kenapa saudara ada hidup di dunia ini, bagaimana saudara hidup di dunia ini, dan kemana tujuan hidup saudara selama hidup di dunia dan kembali ke rumah Bapa. Ada 3 kebenaran. Yang pertama, Allah turut bekerja dalam hidup Anda dan saya. Yang kedua, akan mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, Anda tahu tujuan hidup saudara kemana. Malam hari ini kita mau renungkan dan berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi, saudara bisa camkan dan renungkan. Saya akan baca sekali lagi. Dia bilang apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, haleluya, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan, yang kita yang sudah mendengarkan firman, dan biarlah firman itu jadi rema, teguran, hikmat bijaksana dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar, dan biar menjadi berkat bagi umat Tuhan dan juga bagi sesama. Terpujilah Engkau Bapa, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu, ampuni segala kesalahan sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.